Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 24 Desember 2022. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sebelum kita menjalani kehidupan ini di hari yang baru yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, mari kita bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Kemurahan-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Dan sebelum kami melaksanakan dan menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu hari ini. Dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan ayat 1 saya akan bacakan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Amin, firman Tuhan. Tema kita pemenuhan janji Allah. Ada ungkapan dalam bahasa Latin stemmata quin faciun. Apa faedahnya silsilah kuno itu? Harus diakui bahwa kita sering melewatkan dan kurang tertarik untuk membaca bagian ini. Karena dianggap hanya berisi silsilah dengan urutan sejumlah nama-nama dan hanya beberapa yang sering didengar atau dibaca. Namun jika kita cermati dengan seksama, penulis Injil Matius mempunyai maksud yang sangat mendalam dengan menuliskan silsilah ini. Perhatikan ayat 1 dan ayatnya yang ke-17 di mana ditegaskan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Serta rentangan waktu antara Abraham sampai Yesus Kristus. Orang Yahudi adalah salah satu bangsa yang sangat ketat dan saksama dalam menuliskan dan melestarikan silsilah mereka. Dalam pembacaan kita, Yesus mula-mula disebut anak Daud untuk membuktikan bahwa janji kepada Daud terpenuhi di dalam dia. Karena itulah penulis Injil Matius berusaha menjelaskan bahwa ia bukan hanya keturunan Daud, melainkan sang anak Daud itu sendiri dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ia bukan sekedar keturunan Abraham, tetapi sang anak Abraham yang membuktikan bahwa janji Tuhan kepada Abraham untuk menjadi bapa banyak bangsa dan olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat telah terpenuhi. Dengan langsung menyebut Kristus sebagai anak Daud dan anak Abraham, menunjukkan bahwa Allah setia kepada janjinya dan akan menepati setiap perkataan yang telah diucapkannya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, untuk itu ditegaskan kepada kita untuk tidak meragukan bahwa Yesus Kristus yang akan kita peringati kelahirannya besok
adalah pemenuhan janji Allah. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi ini kami diajarkan oleh firman kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk tetap setia di dalam sepanjang kehidupan ini. Dan terus menyatakan keyakinan di tengah-tengah kehidupan ini bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kami berseru kuasa Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk terus berada dalam kesetiaan dan ketaatan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini Tuhan, kami akan melakukan dan melaksanakannya. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memampukan kami, Engkau menopang kami, memberikan kesempatan kepada kami, sehingga semuanya dapat kami lakukan, kami dapat selesaikan dengan baik. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.